Udah gitu anehnya 30 km laut dipagar dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Iye, lu buta. Itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek, nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan, kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Saudara-saudara, banyak wartawan, saya nggak boleh cawe-cawe. Boleh nggak? Enggak, saya bicara apa adanya. Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Matahari terbit dari timur, turun di barat. Kita harus bicara apa adanya. Jangan coba-coba merubah-rubah. Kalau saya. Jadi saya sebetulnya tidak mau panjang lebar karena saya memang grogi. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dan Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Jangan coba-coba sombong, betul. Ini juga peringatan nih buat pejabat-pejabat Indonesia, jangan sombong, jangan sombong. Betul, betul. Baru kayak sedikit udah mager laut, Udah gitu anehnya 30 km laut dipagar dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km tuh pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan.
Nah, diterima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh saudara orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Itu pagar harganya puluhan miliar. Terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok, saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu betung yang panjang-panjang, itu aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin. Ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Jangan ngebodohin rakyat, saudara. Alhamdulillah nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan yang jujur ngomong enggak, itu bukan masyarakat yang bangun. Bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah, makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Takbir. Siap berjuang, siap melawan mereka, siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal, nakut-nakutin rob, gue kepret loh. Jangan takut ya kawan, betul? Makanya rakyat yang ada di Tangerang, yang di pinggir laut sana, terus berjuang. Rebut hak kalian. Kalian punya hak untuk melaut. Kalian punya hak supaya lautnya bebas. Kalian untuk berlayar. Kalian punya hak untuk menjaga tanah kalian. Kalian punya hak untuk tetap hidup di tanah kelahiran kalian. Jangan takut dengan 9 naga, premannya atau oknum pejabat yang mendukungnya. Demi Allah, kalau rakyat di sana sudah bersatu, saudara, betul-betul mau menegakkan keadilan, saya akan ajak semua umat Islam rame-rame kita bela rakyat, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir. Siap berjuang, siap lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Kalau udah digituin baru dia pada mencret dari urusannya, saudara. Jangan, nggak boleh mendolimi rakyat, tidak boleh. Jangan berbuat zalim. Lihat tuh Amerika, dia berbuat zalim Palestina, Allah balas, saudara. Sekarang juga kita lihat, saudara, kemarin di rezim yang lalu di bawah pimpinan Jokowi banyak ulama ditangkap, ada habaib juga di penjara, ada kiai yang difitnah berbuat mesum, betul? Wow, fitnahnya macam-macam, saudara. Begitu dia turun sekarang, saudara, Allah buka semua boroknya. Allah buka korupsinya, nepotismenya, jahatnya, boroknya, bobroknya, saudara. Sampai dibuka juga isu tentang istrinya suka terong muda. Saya nggak paham tuh terong apa tuh. Lu mikir sendiri dah apa bener. Ini yang namanya netizen tega banget, saudara. Sampai yang begitu-begitu ditelanjangin netizen. Lu tega banget lu. Mudah-mudahan sih nggak bener. Amin. Tapi kalau bener kelewatan. Ini kekuasaan Allah, jangan sombong. Saudara baru kemarin berkuasa. Oh, basur teriak. Ini seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Iya. Berikutnya dibilang ini kayak Sayyidina Umar. Iya. Berikutnya lagi bilang ini kayak Sayyidina Utsman. Berikutnya lagi bilang ini kayak Sayyidina Ali pemberani. Iya. Begitu melengsar apa Basir bilang ini kayak Nabi Muhammad. Pala lu bomenyan. Nah sekarang akhirnya apa? Begitu lengser, saudara, lembaga jurnalis internasional menobatkannya sebagai presiden terkorup di dunia. Waktunya kayak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mana ada korupsi, betul? Saya tanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu korupsi tidak? Sayyidina Umar korupsi tidak? Sayyidina Utsman korupsi tidak? Sayyidina Ali korupsi tidak? Nggak ada yang korupsi mau dibilang kayak sahabat Nabi.
Masya Allah, kira-kira jelas gak? Lanjut. Kalau ada intel-intel yang nyatet nih panitianya Habib Y ini. Bukan polisi udah bosen nangkep saya, dia pengen nangkep panitianya. Bu, ini Habib Y nih foto. Alhamdulillah, enggak usah takut. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Setuju? Nah makanya saya ajak umat Islam. Ada nanya, Beb bagaimana nih Beb? Kok negara kacau begini Beb? Bagaimana nih Beb? Ini apa yang mesti kita lakukan? Saya bilang tenang, nih buaya lagi ribut sama buaya. Kalau buaya sama buaya lagi berantem, lu jangan misahin, ntar lu digigit. Betul? Buaya sama buaya ribut, diamin aja, gelar tikar tonton. Ya kan sekarang lagi pada ribut dia media saudara. Main bongkar-bongkaran borok, bongkar-bongkaran korupsi, bongkar-bongkaran kejelekan, saling melapor ke polisi. Akhirnya apa? Maling nangkep maling, yang ditangkap maling, yang nangkep maling juga saudara. Nah kalau begitu saya mau tanya saudara, ikut campur apa nonton aja? Ikut campur apa nonton? Alhamdulillah. Saudara, ini pertolongan Allah. Karena apa? Karena saya dengar kiai-kiai di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, umat Islam di masjid-masjid, di musolah-musolah, apalagi di tablik begini. Saudara, se-Indonesia, sudah hampir tiap hari terdengar sholawat asghiril zalimin bit zalimin. Betul. Di sini dibaca gak? Nah itu kan kita minta kepada Allah, asghiril zalimin bit zalimin, ya Rabb. Bikin sibuk orang yang zalim dengan orang yang zalim. Aduk mereka. Nah digobol oleh Allah. Sekarang ini saudara, buaya sama buaya ribut, anjing sama anjing saling gigit, serigala sama serigala saling serang, monyet sama monyet saling cakar-cakaran, maling sama maling saling tangkap. Ini doa siapa? Doa umat Islam. Siapa yang gobulkan? Tunggu sebentar lagi nih, akan ada yang masuk penjara nih insya Allah. Enggak usah khawatir. Kita mau bongkar semua, kita mau ubar. Siapa yang bertanggung jawab di KM 50 saudara? Siapa yang bertanggung jawab dengan semua korupsi yang ada? Siapa itu yang koruptor saudara, triliun-triliunan menyusahkan umat saudara? Semua akan kita bongkar, kita seret. Mereka harus digebloskan ke penjara. Betul? Takbir. Prabowo waktu pertama kali dilantik cakep pidatonya. Kita akan kejar semua koruptor sampai ke Antartika. Jagab, takbir. Cakep gak ceramahnya? Cakep gak pidatonya? Saya bisikin lewat orang-orangnya. Kasih tahu Prabowo, jangan kejar koruptor ke Antartika, cukup kejar yang ada di antara kita. Setuju? Jauh-jauh amat Antartika di depan mata kita ada, betul gak?